Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello brilliant people, welcome back di Bcast, Brilliant Podcast, tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman seru di Brilliant English Course Kampung Inggris Pare. Bersama saya Mr. Ruson, di episode kali ini bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan 10 November 2025. Saya mengajak teman-teman Brilliant People untuk sejenak merefleksikan diri mengenang hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu Hari Pahlawan. Ya, 10 November 1945 menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia karena di momentum tersebut telah gugur ribuan putra-putri terbaik bangsa ini dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sebagai bentuk refleksi di Hari Pahlawan, di studio kali ini telah hadir salah seorang putri dari veteran Mastrip, yaitu Eyang Cipta Darsina, yang juga dikenal sebagai tante dari Mr. Abi, selaku founder and owner dari PT Brilliant Indonesia Group. Beliau juga dikenal sebagai purna guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Mejayan yang saat ini aktif menjadi seorang officer di B+ atau Brilliant International Education Plus. Seperti apa kisah inspiratif beliau tentang refleksi Hari Pahlawan? So, brilliant people, please welcome Tante Wita. Halo Tante, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Tante? Alhamdulillah, baik, sehat selalu. Dan kelihatan sangat fresh ya hari ini ya? Ya, saya merasa seperti waktu masih muda, masih mengisi siaran di RRI. Oke, pas mudanya dulu Tante jadi seorang penyiar? Bukan penyiar lah ya, mengisi acara. Situasinya, ruangannya, jadi senang. Rasanya senang gitu. Bernostalgia ya? Iya. Seperti masih muda, perasaan Tante masih muda. Muda kalau dilihat dari Tugu Pahlawan Surabaya. Enggak, dilihat dari sini kelihatan muda kok Tante. Ada gombal itu Mas Suson. Biar kelihatan makin fresh, biar kelihatan makin muda. Saat ini depan kita ada coklat Tante. Suka coklat iya. Tante? Karena Suka. coklat itu katanya bikin awet muda Tante. Iya. Persembahan dari Bicopis, Brilliant Chocolate Coffee. Time for success Tante. Boleh diminum Tante, silakan. Oh, tas dulu. Mantap sekali. Kita minum dulu Tante biar makin awet muda ya Tante ya. Tuh kan Tante, sekilas kalau setelah minum coklat kayak Zaskia Adameka sekarang Tante. Wah. Oke, thank you ya. Dan buat teman-teman barangkali ke Surabaya jangan lupa mampir ke Bicopis ya. Ya. Karena di situ coklatnya itu enak banget. Iya. Tapi sebelumnya kita mengucapkan selamat Hari Pahlawan untuk bangsa Indonesia. Tentunya momentum bersejarah ini menjadi refleksi buat diri kita ya untuk mengenang sejarah perjuangan dari para pahlawan bangsa, gitu ya. Benar. Sebelum kita masuk ke obrolan kita pada kesempatan hari ini, kita boleh refleksi sebentar Tante, merenungkan sejenak makna sakral dari Hari Pahlawan ini. Kita berdoa sejenak boleh ya? Boleh untuk mendoakan para pahlawan bangsa yang telah gugur dan saat ini mungkin mereka sudah mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, agar kelak ya semua jasanya ataupun segala perjuangannya itu juga mendapatkan yang setimpal ya, hal yang setimpal, mendapatkan tempat terbaik dari sisi Tuhan Yang Maha Esa. Oke? Boleh berdoa sejenak ya Tante ya? Berdoa mulai. Mungkin teman-teman Brilliant People boleh sambil berdoa ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga semua pahlawan bangsa mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, di sisi Tuhan, di sisi Allah SWT ya. Amin. Oke Tante, kalau tadi kan sempat ini kan kita say hello dulu, dan mungkin dari teman-teman Brilliant atau mungkin teman-teman B+ udah mulai familiar dengan Tante Wita ini. Insya Allah. Yang dikenal sebagai Tante Mr. Abi, gitu kan, sebagai salah seorang officer di B+, sebagai ibunya anak-anak B+ mungkin. Tapi mungkin teman-teman Brilliant People belum banyak yang mengenal siapa diri Tante. Boleh berkenalan dulu, siapa nama lengkap Tante, kemudian mungkin dulu pernah bersekolah atau berkuliah di mana, kemudian aktivitas sebelum di B+ ataupun di Brilliant itu aktivitasnya apa ya? Silakan. Nama saya Wita Setiarini. Kalau dulu dipanggil Bu Wita karena saya sebagai seorang guru di SMA Negeri 1 Mejayan Kabupaten Madiun. Itu aktivitas saya dahulu. Sedangkan sekarang setelah saya pensiun atau purna tugas, saya diajak oleh keponakan saya Mr. B membantu di Brilliant sekaligus membantu di B+ dan akhirnya mulai
Mei kalau tidak keliru, kalau tidak April saya aktif di sini terus. Sedangkan asal saya dibesarkan di Kota Madiun, dilahirkan di Kota Madiun, sekolah di Kota Madiun, bekerja di di Kabupaten Madiun, dan setelah pensiun saya berada di Pare di kampung Inggris. Begitu. Sudah cukup perkenalannya? Sangat cukup. Jadi namanya Tante Wita Setiarini. Oke, kemudian familiar, kalau mungkin sebelumnya juga dikenal sebagai Ibu Wita dan sebagainya. Kalau di lingkungan Brilian atau B+ dikenal sebagai Tante Wita ya. Tante Wita, karena mungkin ngikut Mr. B ya sebagai tantenya Mr. Abi. Kemudian berasal dari Madiun. Iya. Bawa bareng nggak Tante? Lain kali saya atau pecel Madiun. Kita akan lagi Tante nih. Iya benar. Kemudian Tante merupakan seorang pensiunan katanya. Iya, sudah pensiun tahun 2024. Berarti udah kepala 5, maaf. Oh, kok kepala 5? Kepala 6 dong. Kepala 6? Iya, kan kalau pensiun guru kira masih muda Tante. Guru kalau pensiun kan usianya 60. Oke, berarti sekarang maaf usia mendekati 62. 62. Saya pikir 61, jadi 1 tahun lebih muda. Mendekati 62. Oke. Kemudian setelah berkarya, setelah purna tugas dari SMA Negeri 1 Mejayan di Kabupaten Madiun, hingga akhirnya diberikan kesempatan atau ruang sama Mr. Abi ya, selaku founder and owner dari PT Brilliant Indonesia Group, yang notabene merupakan keponakan dari Tante sendiri, untuk berkarya di Brilliant ya, awalnya, kemudian saat ini aktif di B+. Kurang lebih seperti itu ya latar belakang Tante. Oke, kemudian kalau Tante kan tadi bercerita tentang sejarahnya, kemudian sebelum aktif di B+, Tante juga berprofesi sebagai seorang guru. Iya. Guru BK tepatnya di SMA Negeri 1 Mejayan, Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun. Bisa diceritakan sedikit pengalamannya Tante selama menjadi pendidik di sana? Ya, saya begitu lulus saya tidak langsung duduk enak ya, tidak langsung duduk enak di sebagai pegawai negeri, tidak. Jadi begitu lulus saya sukwan dulu menjadi guru tidak tetap di SMA Negeri 1 Kota Madiun, SMA saya dahulu. Saya di situ sebagai guru dan sebagai pembina pramuka. Kemudian ada tes masuk pegawai negeri untuk guru. Saya nggak diterima, tes lagi nggak diterima. Lalu saya mencoba sebagai guru tidak tetap di SMA Negeri 2 Mejayan Kabupaten Madiun. Lalu saya dipindah ke SMA Negeri Saradan di Kabupaten Madiun. Jadi saya selain di SMA 1 Madiun, saya juga di SMA Saradan Madiun. Jadi pagi saya di kabupaten, siang saya di SMA 1 Madiun. Akhirnya tahun 93 saya baru menjadi pegawai negeri di SMA Negeri 1 Mejayan sampai pensiun. Nah, selama sebagai guru bimbingan konseling, karena itu pilihan saya dan karena itu profesi saya, jadi saya sangat senang sekali karena saya bisa mengenal berbagai macam siswa dari berbagai macam status sosial, dari ekonomi menengah ke atas, bahkan dapat dikatakan anaknya orang kaya sampai dengan mereka yang sangat miskin, Mas Huson ya. Jadi dan mereka sangat heterogen, tetapi kebanyakan mereka sangat baik sekali dan pandai dan sangat menghormati nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Sopan santunnya masih sangat terjaga, budi pekertinya juga, akhlaknya juga. Jadi sangat heterogen. Yang kaya juga ada, yang miskin juga ada, yang pandai sekali, lalu yang biasa-biasa. Karena kebetulan saya di SMA Negeri 1 Mejayan itu SMA favorit ya. Jadi kebanyakan siswanya memang pandai-pandai, banyak prestasinya, dan istilahnya kalau kita mendidik seorang anak, kalau bibitnya sudah baik, itu lebih mudah jika dibanding yang bibitnya jelek. Nah, di SMA 1 itu kebetulan memang inputnya itu udah baik-baik semua. Jadi yang masuk itu udah baik-baik semua. Kita tinggal memoles,
tetapi tetap ada namanya masalah itu tetap ada. Nah, di sini saya membantu mereka. Akhirnya hubungan seorang guru dengan siswa itu dekat, akrab karena mereka sering ketemu, berbicara, berkeluh kesah, bahkan juga menyampaikan rasa sukacitanya dan banyak lagi lah. Luar biasa Tante, itu Ya. perjalanannya ya, mulai dari Ya. honorer Ya, di SMA Negeri 1 Kota Madiun, Ya. di alma maternya, ya, sama SMA 1 Saradan, ya, hingga akhirnya sekarang jadi PNS. Awal Iya. karirnya itu di SMA Negeri 1 Mejen sampai pensiun ya. iya. Di situ heterogen sekali ya Tante ya. Jadi SK-nya keluar di SMA Negeri 1 Majaya. Waktu itu namanya masih SMA Negeri 1 Caruban. Oh, Lalu menjadi SMA Negeri 1 Pajayan sampai pensiun tahun 2024 kemarin. luar biasa ya dedikasinya ya. Itu long time ya, dalam waktu yang panjang ya di situ ya. Saya kalau dihitung dengan Sukwan mungkin ada 38 tahun. 38 tahun berkarya. Ya, saya menjadi guru PNS sekitar 31 lebih dan Sukwan sekitar 6 tahun lebih. Oke, kita bisa say hello dulu buat tempat Tante berkarya SMA Ya. 1 Kota Madiun, Ya, kemudian SMA Negeri Saradan, ya, sama SMA Negeri 1 Mejayan ya. saya Secara administratif yang saya tahu tuh Madiun kan terbagi dua ya, ada kota, Ya. ada kabupaten kan. kota dan kabupaten. Kabupatennya ibu kotanya di Caruban, daerah Ya, Mejayan itu kan. ya. Tante di pusat kabupaten di situ Ya, ya. Oke. Kemudian tadi katanya di situ heterogen. Ada yang kaya, ada yang kurang kaya, ya. ada yang pintar dan atau gimana, ada yang Kalau- cantik ada juga Tante. Oh, banyak sekali yang cantik, banyak yang cakep juga banyak. Oke, kita say hello juga dulu buat keluarga Halo. besar dari SMA Negeri 1 Kota Madiun, SMA Negeri Saradan, Saradan, SMA Negeri Negeri 1 1 Mejayan. Semoga barangkali ada yang menonton, jangan lupa subscribe Tante. Ya, mudah-mudahan. Oke, assalamualaikum ya buat semua keluarga besar dari SMA Assalamualaikum. di mana Tante pernah berdikari di sana ya. Ya. Dan spesialisasinya sebagai seorang guru bimbingan Saya konseling. sebagai guru bimbingan konseling dan saya waktu di SMA 1 Madiun sebagai membantu di Pramuka, sebagai pembina Pramuka. Luar biasa ya dedikasinya. Dan bagi guru bimbingan konseling, barangkali anak-anak brilian atau B+ yang butuh seorang konseling, konselor, Silakan. atau butuh psikiater, psikolog, bisa ya Tante. Bismillah. Oke Tante, terima kasih. Kemudian sebagai lulusan dari Universitas Widya Ya. Mandala Madiun, bagaimana pengalaman kuliah dulu membentuk karakter Tante sebagai seorang pendidik? Yang jelas ayah saya memang seorang pejuang 45, tetapi ayah saya memberikan kebebasan saya untuk memilih jurusan yang saya pilih setelah saya keluar dari SMA. Jadi setelah saya keluar dari SMA, ayah saya menyuruh, silahkan kamu mau sekolah di mana. Lalu saya datang ke Surabaya karena kebetulan mamanya Mr. Big ada di Surabaya. Saya ke Surabaya, lalu saya datang ke Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Ternyata jurusan yang saya minati ada di kota Madiun. Akhirnya saya pulang ke Madiun, mendaftar di Madiun, dan sekolah di Madiun, dan akhirnya bekerja di Madiun. Oke, Madiun Pride ini Tante. Jadi sejarahnya kayak gitu ya. Itu membentuk karakter Tante sebagai pendidik gimana selama kuliah itu? Ya karena saya sekolah di situ, saya diberi pelajaran sebagai seorang pendidik. Jadi dulu yang rambut saya panjang, saya kepang 2 sudah nggak boleh lagi. Calon guru kalau panjang harus digelung. Oh gitu. Karena waktu itu belum banyak orang pakai jilbab. Jadi rambutnya nggak boleh, dikepang 2 nggak boleh. Itu kanak-kanakan. Diikat 1 nggak boleh. Kalau panjang harus digelung. Harus melatih sebagai calon seorang guru itu bagaimana. Akhirnya rambut saya potong itu. Jadi itulah yang pertama. Lalu kebetulan saya di waktu itu saya sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan waktu saya kuliah di Widya Mandala Madiun. Dan karena itu akhirnya saya menjadi seorang wanita atau seorang perempuan, saya harus bisa. Dan apalagi ayah saya, kamu seorang wanita harus bisa mandiri, kamu
kamu harus bisa bekerja, kamu tidak boleh mengharapkan bantuan dari orang tua. Jadi kalau kamu sudah memilih jurusan itu, kamu kalau lulus, kamu harus bekerja sesuai dengan pilihanmu, harus bertanggung jawab dengan pilihan yang sudah saya ambil. Maka saya menjadi guru bimbingan konseling, meskipun harus sukman menunggu 6 tahun, ya saya jalani karena saya sudah memilih jurusan itu. Oke, ada tanggung jawab moral ya, sesuai dengan pilihan hidup Tante benar-benar mendedikasikan hidup sesuai dengan bidang yang Tante pilih ya. Iya. Oke, yang benang merahnya yang saya tangkap adalah bahwasanya ketika di Universitas Widya Mandala, buat alma maternya, ya kita terima kasih ya. Iya. Itu di situ salah satu pembentukan karakternya dari hal-hal yang sederhana seperti dari poin rambut aja benar-benar ini ya dibentuk ya Tante ya, yang terus, awalnya kepang 2 tuh kayak lagu tabela boleh. Dulu kepang 2 gitu. Enggak boleh pakai celana jeans. Oh gitu. Iya, jadi harus pakai rok atau gimana? Calon seorang guru harus pakaiannya juga seorang guru itu bagaimana? Mencerminkan memakai rok, blusnya yang sopan, tidak boleh pakai kaos. Seperti itu, karena memang seorang guru harus bisa memberi contoh yang baik. Tingkah lakunya semuanya diawali dari situ. Oke, termasuk dari hal yang sederhana, dari mengikat rambut aja benar-benar diatur ya. Nggak boleh. Dulu Tante pernah jadi cheerleaders nggak? Waktu itu belum ada zaman saya dulu. Cheerleaders kan harus kepang 2 soalnya. Ya, jadi sudah nggak boleh dikepang 2 lagi, nggak boleh di pokoknya ya harus seorang guru itu bagaimana. Sepatunya pun modelnya harus seperti seorang guru itu bagaimana. Bagi representasi dari seorang guru itu seperti apa ya? Oke, kemudian apa motivasi terbesar Tante untuk terus aktif di dunia pendidikan? Sampai sekarang. Ya, motivasi ini ya terbesar Tante. Sebetulnya hanya begini aja. Kalau kita jadi seorang guru, kita mendidik seorang anak yang tidak bisa menjadi bisa. Seorang yang tidak bisa menulis hingga akhirnya bisa menjadi bisa menulis. Seseorang yang belum bisa mengambil suatu keputusan, karena kita membantu, akhirnya anak itu bisa mengambil suatu keputusan yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk dirinya. Otomatis itu mesti akan bermanfaat untuk masa depan anak itu sendiri, dan otomatis itu ada suatu balasan dari Allah. Itu yang saya cari, itu balasan dari Allah. Tidak berwujud uang, tapi nanti akan diperhitungkan di akhirat. Dan anak itu pasti akan selalu ingat dengan orang yang telah mendidiknya, mengajarinya menjadi baik, yang tidak mengerti jadi mengerti, yang dulu mudah marah menjadi tidak mudah marah, yang dulu tidak percaya diri akhirnya dia bisa menjadi percaya diri. Akhirnya anak itu menjadi baik dan akhirnya menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain dan untuk dirinya sendiri. Maka saya ingin melakukan itu sampai jika saatnya saya harus menghadap. Oke, jadi konteksnya adalah memberikan kebermanfaatan ya. Karena esensi menjadi manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ya, dan untuk sesamanya juga alam semesta dan sebagainya, entah itu hewan, tumbuhan dan sebagainya. Ya. Dalam konteks ini, Tante tadi menyinggung sedikit terkait tentang konteks keagamaan, khususnya dalam agama Islam sendiri, disebutkan bahwasanya sampaikanlah kebenaran walaupun satu ayat gitu kan. Mungkin kita bisa berbagi kebenaran gitu. Dan Tante sebagai pengajar, jangankan satu ayat, ribuan ayat mungkin sudah diajarkan kan. Apalagi dalam konteks keislaman di agama yang kita anut sendiri, ada sebuah keyakinan bahwasanya sedikitnya ada 3 amalan yang akan terus mengalirkan pahalanya, yaitu pertama amal jariah ya, sedekah jariah, kemudian anak yang soleh, yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya mungkin Tante juga excited ketika menjadi seorang pendidik gitu, menjadi seorang guru, karena ketika Tante memberikan ilmu yang bermanfaat, itu pun insya Allah ya tentunya akan menjadi amal jariah gitu, sedekah jariah yang semoga itu akan terus mengalir ya. Itu yang selalu saya inginkan, dan saya di sini sambil bekerja di manajemen. Kalau ada seorang
member datang kepada saya ngobrol-ngobrol, saya masuk, saya mulai ngobrol. Kadang member datang, tante gini, ngobrol, saya masuk ke situ. Jadi esensinya dapat di situ ya tante. Iya. Luar biasa sekali tante, Bu Guru Wita. Terima kasih ya. Barangkali mungkin ada anak didiknya yang saat ini menonton, oh ternyata ini ibu guru saya nih. Ya mudah-mudahan. Jadi kita bisa bernostalgia dan bisa mungkin kita saling bersilaturahmi di kolom komentar ya. Iya. Oke, kemudian bagaimana awal mula tante bisa terlibat di Brilliant English Course hingga menjadi bagian dari keluarga di B+. Kan sebelumnya tadi ngajar nih di SMA Negeri 1 Mejayan, tiba-tiba yang akhirnya pensiun ya. Tadi diceritakan itu kan kemudian hijrah, diberikan ruang atau kesempatan sama Mr. Abi selaku founder dan owner dari PT Brilliant Indonesia Group dan sekaligus keponakan tante. Tapi awal mulanya gimana sih? Apakah tante menawarkan diri atau diberikan tawaran atau bagaimana? Sebetulnya setahun sebelum saya pensiun sempat ada reuni keluarga di Madiun. Ya kita ngobrol-ngobrol sama Mr. B. Lalu saya bilang sama Mr. B, saya kalau manggil kan Bill gitu ya. Bill, insya Allah nanti saya mau invest ke sana. Dalam arti investasi itu berupa uang. Tetapi setelah saya pikir-pikir, saya lihat-lihat, wah uangnya harus ratusan juta, itu nggak mungkin saya. Ya nggak tahulah, itu semua yang mengatur Allah. Lalu kakak saya, mamanya Mr. B datang ke Madiun bersama Mr. B, ayo ke Pare, ngewangi aku, bantu saya, karena itu masa saudara saya nggak ada yang mau bantu. Tante ke sana, kebetulan tante kan juga guru dan sudah pensiun, pegawai negeri, sudah ke sana, akhirnya saya ke sana. Saya datang ke sini akhirnya. Ya sudah, saya di sini, saya belajar lagi dari nol. Jadi saya melihat, mempelajari, melihat satu persatu, saya pelajari satu persatu. Oh ternyata harus begini, ternyata harus begini. Demikian Mas Suson. Oke, awalnya berawal dari mungkin silaturahmi keluarga gitu ya, macam family gathering gitu. Kemudian tante mendapatkan ruang, tawaran lah tepatnya sama Mr. Abi sama Mami. Kemudian hingga akhirnya setelah pensiun tante mendedikasikan dirinya untuk berkarya di Brilliant, kemudian lanjut di B+. Ya, seperti itu ya. Oke, siapa tahu next walaupun sekarang belum jadi investor, next bisa jadi investor ya. Amin ya, amin dulu ya. Oke, seperti apa hubungan pribadi tante dengan Mr. Abi sebagai keponakan sekaligus partner kerja? Seperti apa hubungannya? Oh, ya kalau misalkan di Madiun saya tantenya, tapi kalau saya di sini ya saya menempatkan diri saya sebagai pegawai. Oke. Jadi kalau misalkan Mr. B bilang difoto ya sudah langsung saya foto. Kapan itu ada kegiatan, naik atas pojok sini difoto biar kelihatan sini, kirimkan ke aku, ya sudah. Jadi saya sebagai pegawainya, ya itu saya lakukan karena saya memang di sini saya dibayar, istilahnya seperti itu ya. Saya bekerja dibayar oleh ponakan saya, jadi saya bekerja dengan sebaik-baiknya. Apa yang harus saya kerjakan, ya harus saya kerjakan. Tidak saya terus seenaknya sendiri, tidak Mas. Jadi saya bekerja sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sebisa saya, dan saya tetap akan berusaha. Luar biasa. Jadi tante bisa menempatkan diri ya, kapan porsinya menjadi tantenya Mr. Abi dan beliau sebagai seorang keponakan, dan kapan porsinya tante mohon maaf sebagai karyawan beliau dan sebagai bosnya, poinnya seperti itu kan. Jadi dengan tanda kutip jangan faktor mentang-mentang karena gitu ya, karena tantenya bukan tidak. Iya, tapi bisa mendapatkan porsinya kapan profesional ya, di ranah profesional, dan kapan saatnya menjadi bagian dari keluarga beliau. Seperti itu kan poinnya. Iya. Oke, luar biasa sekali tante, sangat inspiratif ya. Kemudian kita langsung masuk ke poin utama, yaitu mengenai makna Hari Pahlawan ya. Bertepatan dengan hari ini 10 November 2025. Ya, kita mungkin flashback lagi ke momentum 80 tahun silam ya tante ya. Dan salah satu pusat atau sentra dari momentum bersejarah itu ada di kota Surabaya ya. Tepatnya di provinsi ini, di kota Surabaya.
Dan yang hingga akhirnya dari situlah mungkin cikal bakal Hari Pahlawan itu lahir. Ya. Kemudian Surabaya dikenal sebagai Kota kota pahlawan ya, ada tugunya dan sebagainya. Dan ketika waktu itu saya juga kan pernah tinggal bareng sama Mr. Abi di Surabaya, vibes-nya kepahlawanan itu benar-benar terasa gitu ya. Benar. Benar-benar maksudnya vibes kepahlawanannya sendiri. Dan sekarang kita masuk ke temanya. Tema kita hari ini adalah Ayahku Pahlawan Bangsa, gitu ya. Nah, Tante sendiri memaknai Hari Pahlawan itu seperti apa? Apa arti atau makna Hari Pahlawan bagi Tante pribadi itu seperti apa? Makna Hari Pahlawan, kalau bagi saya setiap tanggal 10 November Hari Pahlawan, saya ingat bahwa bapak saya dulu ikut berjuang melawan penjajah. Penjajah itu bisa Belanda, kalau bapak saya mengatakan wong Londo atau orang PKI, itu kan juga tetap dikatakan penjajah. Nah, jadi setiap tanggal 10 November kalau saya menghadiri pertemuan, di saat bapak saya sudah tidak ada, saya ya ingat bapak saya, karena setiap besok upacara gitu bapak saya memakai pakaian mastrip lengkap dengan penghargaan yang dipakai itu sudah, jadi besok upacara malam itu sudah ditoto, dipasang rencana apa itu penghargaan itu sudah dipakai semua, lalu pagi-pagi sekali berangkat, jangan sampai terlambat. Jadi karena bapak saya sudah meninggal, ya setiap Hari Pahlawan saya selalu ingat bahwa bapak saya dahulu pernah berjuang melawan penjajah di saat masih duduk di SMP. Jadi usia sangat remaja ya waktu itu ya. Oke, Al-Fatihah untuk beliau, semoga beliau mendapatkan kebaikan di sisi Allah SWT. Amin. Namanya mohon maaf yang Cipta Darsina. Mungkin teman-teman Brilliant People juga sambil merefleksikan diri sambil memberikan doa terbaik. Barangkali juga ada teman-teman Brilliant People yang terlahir sebagai seorang cucu pejuang atau putra pejuang gitu kan. Ya mungkin kita juga bisa merefleksikan hari ini sebagai hari perjuangan bagi bangsa Indonesia yang sangat monumental sekali ya Tante ya. Termasuk bagi diri Tante sendiri tadi mengenang Hari Pahlawan dengan sesuatu yang sangat sakral, karena kebetulan di dalam darah Tante itu mengalir darah seorang pejuang ya. Dalam konteks ini seorang pejuang mastrip ya. Dari seorang Eyang Darsina ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Tante, kalau mendengar kata pahlawan, apa hal pertama yang terlintas di pikiran Tante? Ya, namanya pahlawan itu berarti seseorang yang telah berjuang dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, tanpa memikirkan akibatnya. Seandainya harus mati, ya mati untuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena mereka berjuang itu benar-benar berjuang. Jadi tidak memikirkan saya nanti dapat apa, saya dibayar berapa. Itu pikiran saya, seorang pahlawan itu seperti itu Mas Huson. Jadi seorang pahlawan itu ya itu tadi, mereka berjuang untuk mempertahankan atau untuk meraih kemerdekaan. Jadi untuk meraih kemerdekaan, setelah itu mempertahankan kemerdekaan, supaya jangan sampai yang sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus itu dijajah lagi. Itu pikiran saya, seorang pahlawan itu seperti itu. Berarti mereka benar-benar sungguh-sungguh menyempatkan waktu, luangnya, tenaga, pikiran, semuanya, supaya bagaimana Indonesia itu merdeka. Setelah merdeka, datang lagi Inggris ke sini, bagaimana supaya kita tetap merdeka. Itu bayangan saya. Oke, mereka adalah orang-orang yang tulus ya Tante ya? Iya, karena mereka tidak memikirkan akan mendapatkan. Oke, mereka hanya berpikir agar kehidupan Indonesia itu lebih baik tanpa penjajahan. Iya. Dalam konteks ini mungkin kita bagi beberapa part pahlawan sendiri. Ada pahlawan era pra-kemerdekaan gitu, sebelum Indonesia merdeka, sebelum tahun 1945, kemudian era di mana pasca kemerdekaan, mungkin seperti itu ya. Dan benar. Dalam konteks ini tadi kan ada momen, kalau kita lisik
di buku-buku sejarah itu ada agresi militer 1, agresi militer 2, mungkin seperti itu kan. Nah kalau misalkan dari yang kita dari sini sendiri juga kan ayah kandung dari tante sendiri itu merupakan pejuang di era pasca kemerdekaan mungkin di era-era agresi militer seperti itu ya. Benar. Artinya walaupun sekarang juga fase-fase itu sudah dilalui, tapi ada satu kata yang menginspirasi kami bangsa Indonesia, salah satunya dari Insinyur Soekarno, Bung Karno, the founding father of Indonesia. Beliau mengatakan bahwasanya perjuanganmu lebih berat dibandingkan perjuanganku, karena perjuangan beliau itu mengusir penjajah. Tapi kalau kita melawan bangsa sendiri, seperti itu. Mungkin ketika walaupun saat ini kita tidak mengalami sebuah fase penjajahan secara fisik, dalam artian tidak ada bombardir dan sebagainya, tapi kita juga masih ada berbagai macam keributan, berbagai daerah. Mungkin ya, faktanya demikian. Dan yang membuat miris adalah kita bertengkar dengan bangsa kita sendiri. Seperti itu. Itu pun ya mungkin salah satu fenomena yang tidak bisa kita pungkiri. Tetapi semoga ke depan Indonesia lebih damai. Bukan hanya kita melawan penjajah yang berasal dari bangsa asing, tapi juga kita bisa menahan ego agar kita tidak bertengkar dengan sesama kita, apalagi bangsa sendiri. Banyak seperti itu ya. Dengan berbagai macam kerusuhan dan sebagainya yang terjadi akhir-akhir ini, semoga ya Indonesia ke depannya lebih damai lah. Dunia tentunya, bukan hanya Indonesia ya. Amin. Tidak ada penjajahan dimanapun itu, karena kita sebagai manusia harus punya empati untuk saling berbagi cinta kasih. Mungkin seperti itu ya Tante ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini, dalam pandangan Tante, apakah pahlawan itu hanya mereka yang berjuang di medan perang? Tidak, kalau sekarang sudah tidak lagi. Mereka yang ikut memberantas korupsi, itu bisa dikatakan pahlawan. Memberantas, benar-benar memberantas dan tidak pamrih, itu bisa juga dikatakan sebagai pahlawan. Atau seseorang yang telah berhasil menemukan suatu hal yang bermanfaat untuk orang banyak dan dia bersusah payah bisa meraih itu dan akhirnya semua mengakui, itu juga bisa dikatakan pahlawan, Mas Huson. Oke, jadi definisi pahlawan itu luas ya. Cuma mungkin saat ini secara esensi pahlawan adalah mereka yang berjuang di era-era masa-masa kemerdekaan, entah itu prakemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Tapi dalam konteks ini juga definisi pahlawan kita bisa luaskan, yaitu mungkin mereka yang menemukan sesuatu, berkarya, itu bagian pahlawan kan. Makanya ada istilah juga pahlawan keluarga gitu. Mungkin ayah yang menjadi tulang punggung buat keluarganya, itu pun bagian dari pahlawan ya. Atau mungkin pahlawan kebersihan, mereka para penggiat kebersihan, itu pun bagian dari pahlawan. Bahkan ada istilah, mohon maaf, pahlawan devisa kan. Mereka para TKI yang bekerja di luar negeri pun disebut pahlawan kan. Makanya istilahnya pahlawan devisa gitu kan. Jadi konteks pahlawan itu luas ya Tante ya. Oke, kemudian menurut Tante sendiri bagaimana cara generasi muda sekarang memahami arti perjuangan dan pengorbanan? Sebetulnya kalau saya melihat sekarang ini, memang generasi muda itu harus mendapatkan pelajaran sejarah. Jadi pada waktu saya masih SD, SMP, SMA itu ada pelajaran sejarah Indonesia, lalu sejarah dunia. Jadi lalu sejarah zaman dahulu itu sejarah apa ya, yang mempelajari kerajaan-kerajaan, mulai kerajaan Singosari itu memang harus mempelajari. Kalau tidak harus melalui sejarah-sejarah yang kuno, tapi paling tidak sejarah mendekati detik-detik proklamasi, mendekati pada waktu 17 Agustus. Jadi di era abad ke-20 tahun 1900-an, 1000 atau 1900 lahirnya R.A. Kartini dan lain sebagainya, itu paling tidak generasi muda yang sekarang ini mau tidak mau harus mempelajari sejarah pahlawan ini asalnya dari mana. Nah, setelah mereka mempelajari, mereka tahu orang Diponegoro itu tahun berapa, tahun 1918, 25, 18, 30, saya ingat orang Diponegoro itu misalnya seperti itu. Sejarahnya 100 tahun dulu. Ya enggak juga, kebetulan aja saya ingat waktu itu ya. Jadi dengan tahu sejarah, akhirnya dia bisa menghargai, ternyata kita sudah merdeka,
bagaimana zaman dulu itu bisa meraih kemerdekaan begitu sulitnya. Harus seperti itu, kalau tidak sudah tidak bisa. Karena anak sekarang lebih asik bermain dengan HP, dan anak sekarang nggak mau menghafalkan sejarah, nggak mau pelajari karena tinggal melihat, membuka HP, pencet keluar. Nah, kalau zaman saya dulu kan nggak ada, jadi harus hafal sejarah itu bagaimana, lalu sebelum kemerdekaan itu ada apa saja, rangkaiannya apa, setelah itu bagaimana. Kalau sekarang kan tidak, tinggal melihat ini saja. Nah, itu yang membuat akhirnya anak-anak sekarang itu kurang mencintai negara kita, kurang bisa menghargai pahlawan. Itu menurut saya. Jadi kurang bisa menghargai. Contohnya kalau upacara gitu aja, suruh upacara 17 Agustus, tinggal upacara saja mereka suruh berangkat sulit. Kadang kalau nggak ada minumnya, nggak ada rotinya, nggak mau berangkat. Nah, itu jadi memang dibutuhkan kerjasama dari semua elemen. Tidak bisa kalau dari satu elemen saja, karena itu saling ada kaitannya, saling terkait, saling terkait. Oke, jas merah ya Tante ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, benar. Dan konteks sejarah sendiri mungkin bisa dimulai dari dunia pendidikan ya. Ya. Apalagi Nelson Mandela mengatakan bahwasanya mungkin salah satu cara mengubah dunia itu melalui pendidikan. Ya. Dan di dalam pendidikan itu kan banyak materi yang kita ajarkan. Salah satu materi sejarah kan masih ada sebenarnya di sekolah-sekolah. Ya. Cuma mungkin kesadarannya mungkin sedikit kurang, apalagi di era global. Yang saat ini tuh semua serba dimudahkan, gadget dan lain sebagainya. Mungkin diberikan kesadaran kepada generasi-generasi muda yang saat ini mungkin Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta. Itu mereka kalaupun mengakses internet mungkin bisa lah. Mungkin itu kan lebih pada cara kan. Mungkin bisa mereka sambil scroll baca-baca sejarah. Oh ternyata karena semua justru lebih dimudahkan sih Tante. Kalau dulu kan kita mempelajari sesuatu mungkin dalam konteks ini hanya dari buku. Mungkin itu lebih efektif. Cuma kecenderungan sekarang anak muda saat ini untuk membaca buku kan bisa dinilai kurang kan. Mereka lebih mudah mengakses segala sesuatunya itu dari internet kan. Karena aksesibilitasnya lebih mudah. Gitu, hingga akhirnya mungkin dari situ mereka kalaupun scroll sesuatu mungkin ya sambil baca-baca sejarah gitu. Dan mungkin tugasnya para pendidik adalah memberikan kesadaran kepada mereka agar mereka tersadarkan bahwasanya kita memiliki sejarah yang luar biasa. Khususnya dalam konteks ini sejarah bangsa Indonesia ya. Iya, dan godaannya kan banyak. Mau lihat ini muncul iklan yang lain. Nggak jadi nonton tujuan utama. Misalkan tujuan utamanya mempelajari ini hanya tidak jadi karena godaannya banyak. Ini tadi ini kan kalau iman kita nggak kuat kan akhirnya mestinya melihat A jadi melihat B, C, A-nya menjadi terabaikan. Kan ada dua sisi, artinya seperti pisau mau dipakai buat potong daging atau bunuh orang. Nah itu kembali kalau misalkan gadget itu apakah sepenuhnya hanya untuk main game atau juga untuk belajar, edukasi, it's okay. Jadi kalaupun itu menggoda, asalkan kita nggak tergoda juga, okay. Mungkin seperti itu kan. Nah, maka dari itulah tantangannya memang seperti itu. Jadi memang dari faktor orang tua juga tidak cukup hanya bapak ibu guru saja. Orang tua juga harus ikut berperan ya. Dalam pemberian kesadaran bahwasanya generasi muda kita harus mencintai sejarah bangsa kita. Pokoknya seperti itu ya. Kemudian siapa pahlawan idola Tante sepanjang masa dan kenapa beliau menjadi inspirasi bagi Tante? Kalau pahlawan itu ya saya yang saya tahu yaitu Presiden Soekarno. Why? Kenapa beliau? Ya karena kalau saya melihat sejarahnya kan dia ulet sekali belajarnya, berusaha sedemikian rupa. Mungkin itu ya, karena saya pahlawan-pahlawan lainnya saya mungkin R.A. Kartini ya, Raden Ayu, Ibu kita Kartini itu mungkin juga bisa ya. Tapi kalau lainnya karena saya tidak terlalu hafal pahlawan-pahlawan ya, pahlawan-pahlawan. Tapi kalau uang yang ada gambar pahlawannya hafal Tante? Saya nggak hafal saya. Ya saya lihat cuma angkanya saja. Sama itu gambarnya
Soekarno, Hatta, dan lain-lainnya. Makanya mengidolakan Insinyur Soekarno karena suka uang yang ada gambar Bung Karno. Suka tidak. Jadi salah dua ya mungkin ya. Ya. Salah dua pahlawan idola Tante adalah Bung Karno Ya. sebagai founding father of Indonesia ya, foundernya bangsa Indonesia. Kemudian sama Raden Ajeng Kartini ya, tokoh emansipasi wanita ya, yang berasal dari Jepara. Ya. Mungkin banyak yang sudah diketahui sama teman-teman Urban People bagaimana perjuangan beliau ya. Ya. Saya sendiri juga senang berefleksi, kemudian napak tilas lebih tepatnya. Seperti kemarin tuh ke makam beliau, Bung Karno, kemudian ke rumah masa kecilnya Bung Karno di dalam pojok dekat sini, dekat Pare. Itu di daerah Wates, Kediri, kemudian ke Istana Gebang itu. Jadi ternyata perjuangannya luar biasa ya. Kemudian pas waktu itu saya juga pernah tinggal di Bandung, itu ada penjara Banca ya dekat alun-alun kota Bandung. Itu di ruangan sempit beliau pernah di penjara dan mendekam di situ. Luar biasa gitu. Kalau kita berbicara tentang Bung Karno tanpa mengurangi rasa hormat ke pahlawan yang lain gitu. Dan juga pahlawan-pahlawan lain yang luar biasa gitu ya. Jadi saya juga suka, kebetulan saya tinggal di Jakarta dan saya beberapa kali juga mengunjungi Taman Makam Pahlawan Kalibata. Di situ kan ada danau dekatnya. Jadi sambil refleksi, Masya Allah banget ya perjuangan mereka gitu. Maksudnya beliau-beliau itu perjuangannya luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan di satu sisi sebagai anak Jakarta yang suka nongkrong di mall, tapi di sisi lain saya juga senang merefleksikan diri gitu. Ternyata begitu luar biasanya perjuangan beliau. Jadi sambil melihat, nih pahlawan revolusi, makamnya ada makamnya Eyang Habibie waktu itu yang saya lihat. Kemudian beberapa tokoh-tokoh besar lain kan di situ ada makam-makam nisan-nisannya gitu. Jadi dan saya juga melihat beberapa kali prosesi pemakaman dari para pahlawan bangsa di Taman Makam Pahlawan Kalibata itu luar biasa. Dan itu menjadi inspirasi ya. Kalau dari Tiri Tante mungkin dua tokoh tersebut yang menjadi inspirasi besar ya. Dan salah satu cara ini sebagai sedikit tambahan bahwasanya untuk mereka para generasi muda dan mungkin semua generasi untuk mengenang jasa-jasa beliau pun nama-nama beliau tuh disematkan di nama-nama jalan gitu kan, nama-nama bandara, nama-nama universitas gitu kan. Dan salah satunya ya kalau mungkin beberapa negara, contohnya Brunei Darussalam atau mungkin Singapura, negara tetangga kita, atau mungkin kemarin ada tamu dari Thailand, mereka bawa mata uang hanya di uang tersebut beberapa nominalnya atau pecahannya itu hanya menghadirkan satu tokoh aja, itu rajanya saja di mata uang tersebut. Tapi kalau Indonesia itu kan beragam. Setiap edaran itu pasti menampilkan gambar-gambar pahlawan dan beberapa kebudayaan Indonesia. Salah satunya adalah mungkin cara pemerintah agar memberikan kesadaran gitu. Agar mengenal. Iya, bukan hanya suka duitnya doang gitu, tapi kita juga secara tidak langsung ternyata figur ini ya yang mungkin kalau di uang 100.000 ada Bapak Soekarno Hatta, kemudian ada I Gusti Ngurah Rai ya. Di 50.000 kalau nggak salah. Kemudian mungkin ada Samratulangi, ada Cut Mutia, ada Kapten Patimura, kemudian Pangeran Tasari dan lain sebagainya. Itu secara tidak langsung ternyata ada pahlawan-pahlawan ini gitu kan. Yang itu bisa menjadi refleksi buat diri kita ya. Tentunya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Tante. Jika diberikan kesempatan untuk bertemu pahlawan tersebut dalam konteks ini yaitu Insinyur Soekarno dan Raden Ajeng Kartini, apa yang ingin Tante sampaikan kepada beliau? Kalau sama Ibu kita Kartini saya mengatakan terima kasih. Karena berkat Ibu kita Kartini kita kaum perempuan bisa belajar, bisa bekerja dan tidak dipinggir di dalam rumah. Itu terima kasih gitu. Saya hanya cuma mengatakan itu. Kalau untuk Pak Karno ya saya mengucapkan luar biasa. Terima kasih dan luar biasa. Orang kok bisa pandai seperti itu. Pak Karno itu kan pandai sekali. Dan juga wajahnya juga cakep sekali. Kalau dilihat foto-fotonya masih muda. Berkarisma ya Tante ya? Iya. Dia pakai kalau berpidato juga luar biasa. Oke, dan dua tokoh tersebut tuh sudah difilmkan ya? Sama Mas Hanung Bramantyo kan dalam film Soekarno sama film Kartini yang diperankan sama Mas Aryo Bayu di film Soekarno. Kemudian kalau tokoh Kartininya Mbak Dian Sastro ya. Dan mungkin buat generasi muda yang ingin melihat perjuangan beliau juga bisa menonton filmnya gitu kan. Seperti itu mungkin cara kita merefleksikan diri atau mengenang jasa-jasa pahlawan ya. Oke, dan
Semoga tokoh-tokoh yang Tante sebutkan itu juga bisa mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT ya. Iya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjut ke tema yang lain. Saat Iya. ini Tante membawa buku dan Iya. membawa kaos dengan gambar Mas Trip ya Tante Iya. ya. Iya, Mas Trip. Kalau boleh tahu itu mungkin sedikit digambarkan filosofi dari lambang Mas Trip sendiri seperti apa itu? Ini kan Ada pinnya juga ya Tante ya? ya, ini sebetulnya ini kan seperti helm ya. Iya, oke. Yang Seperti topi helm tentara atau gitu. topi ya, Helm itu topi. Helm tentara gitu Ya, ya. lalu ada sangkur sama pena. Oke. Jadi itu menggambarkan bahwa kalau yang memakai ini itu pelajar. Oke. Maka kalau trip itu ada yang mengatakan trip, yuk kita trip bepergian. Tapi kalau My trip, my adventure. Ya. Kalau Oke. ini trip ini Tentara Republik Indonesia pelajar. Nah, mengapa ada Mas? Mas itu adalah sebutan. Jadi Mas Trip itu sebutan dari Tentara Republik Indonesia pelajar. Adanya kapan? Adanya ya sebelum kemerdekaan atau setelah kemerdekaan. Kalau sekarang tidak ada namanya Tentara Mas Trip karena kan sekarang sudah merdeka. Nah, jadi Trip itu Tentara Republik Indonesia Pelajar. Mereka berjuang melawan penjajah di saat mereka sekolah. Termasuk bapak saya juga demikian. Kalau bapak saya berjuang di wilayah Madiun. Dulu bapak saya sebagai pelajar dari SMP 2 Madiun, di mana salah satu muridnya dari SMP 2 Madiun yang meninggal di depan halaman SMP 2, yang sekarang bekasnya dia mati di situ, berlumpuran darah, itu didirikan tugu, Monumen gitu ya. yang monumen namanya Mulyadi. Nah, jadi itu Saat ini masih ada ya di depan SMP masih ada. Jadi maka di Madiun ada paguyuban Mas Trip. Jadi mereka yang dulu waktu sekolah di SMP 2 atau yang tidak sekolah di SMP 2 tapi ikut berjuang melawan penjajah itu ikut paguyuban yang namanya Mas Trip. Itu Mas sebutan. Nah, setelah mereka SMP lalu melanjutkan, ada yang melanjutkan ke SMA, ada yang melanjutkan ke SPMA. SPMA itu kalau tidak salah sekolah pertanian atas, menengah atas, seperti itu. Lalu ada yang akhirnya mereka hijrah tidak hanya di Jawa Timur saja, tetapi ada yang ke Jakarta, ke Semarang, ke Bandung, ke Bali, dan akhirnya mereka tetap menamakan Mas Trip Jakarta, Mas Trip Bandung, Mas Trip Semarang. Nah, itu waktu masih kecil mereka itu tentara yang selamat, yang meninggal juga banyak. Yang meninggal pada saat 10 November di Surabaya, waktu itu bendera merah putih diganti dengan bendera Inggris, ya. Belanda mungkin. Oh Inggris. Inggris Okay. besar Inggris. Lalu di situ Bung Tomo mengatakan dengan itu radio RRI supaya semangat arek-arek Surabaya, tidak hanya dari Surabaya tapi dari Surabaya, dari Mojokerto, dari mana-mana semua berbaur jadi satu mempertahankan kota Surabaya. Kalau sampai itu tidak bisa dipertahankan, Indonesia dijajah lagi oleh Belanda. Itu yang dari Mas Trip itu yang meninggal juga banyak. Yang masih hidup, saksinya masih hidup, yang ikut memanjat, merobek bendera itu masih ada. Usianya sekarang sekitar 90-an. Itu masih ingat. Jadi itu Mas Trip itu Mas sebutan Trip Tentara Republik Indonesia Pelajar Jatim, karena memang dari Jawa Timur. Tapi kalau di Jawa Tengah ada lagi namanya TGP, Tentara Jin Pelajar. Jadi setiap daerah mempunyai nama sendiri-sendiri. Maka kalau namanya Mas Trip Jatim itu berarti
dari Jawa Timur. Setelah mereka dewasa, ada yang menjadi tentara, bahkan ada yang menjadi jenderal. Seperti itu, tetap berjuang. Anaknya Mas Trip, pelaku sejarah, dapat disebut generasi kedua, gen kedua. Saya, mamanya Mr. B, itu generasi kedua, gen kedua. Bapak saya pelaku sejarah, gen pertama. Anak saya Faruna, lalu anaknya Mami Mr. B, itu gen ketiga. Demikian. Luar biasa sekali. Ya, kalau Mr. B ya, sudah punya anak lagi, gen keempat. Gen keempat. Okay. Jadi gen pertama itu pelaku, gen kedua itu anaknya langsung, gen ketiga itu cucunya pelaku sejarah. Keempat cicitnya berarti ya. Oke, jadi kurang lebih Mas Trip sendiri yang tadi Tante jabarkan, tripnya sendiri itu bukan trip yang perjalanan gitu ya, my trip, my adventure, bukan ya. Tapi trip sendiri singkatan dari Tentara Republik Indonesia Pelajar. Kemudian kenapa ditambahin kata Mas? Karena kebetulan itu masih muda. Mayoritas dari mereka adalah para pelajar yang masih muda, dan sebutan untuk orang Jawa untuk sebutan kan Mas ya. Mungkin kalau di Bali Bli gitu kan. Atau mungkin kalau di Sunda tuh AA gitu kan. Kalau karena kebetulan waktu itu tersentral di daerah Jawa Timur, yang mayoritas penduduknya adalah orang Jawa, maka disebutnya Mas Trip, Mas Tentara Republik Indonesia Pelajar, seperti itu ya. Dan untuk sebutan ini mungkin lebih secara kontekstual hanya di wilayah Jawa Timur, dan di beberapa daerah lain itu ada sebutan lain, seperti Jawa Tengah ada TGP, Tentara Gen Pelajar, dan itu secara masif ya waktu itu terjadi, secara krusial kurang lebih setelah Indonesia merdeka, pasca kemerdekaan Indonesia ya. Waktu terjadi mungkin fase-fase ini agresi militer ya. Ketika Indonesia sudah merdeka, masih ada penjajahan lagi. Iya, jadi kurang lebih penjajah masih belum terima. Seperti ada Inggris, kemudian Belanda ya. Waktu itu Belanda belum terima hingga akhirnya datang lagi ke Indonesia dan tidak mau meninggalkan di Madiun, itu tidak mau meninggalkan kota Madiun. Akhirnya kita siswa SMP 2 itu menyerang. Lalu istilahnya markasnya itu diserang, diambil alih, seperti itu. Luar biasa. Dan salah satu kalau misalkan di Jawa Timur sendiri, salah satu tempat yang sangat monumental kali ya, mungkin kita menyebutnya, yaitu SMP 2 Madiun ya, karena telah gugur beberapa nama, dan salah satu yang dikenang dan dibuat tugu adalah Bapak Mulyadi dan kawan-kawan di SMP Negeri 2 Kota Madiun, yang merupakan alma maternya dari bapaknya Tante sendiri, sama almarhumnya Mami. Yang kakaknya Mr. B. Oke, luar biasa sejarahnya. Dan maminya Mr. B dulu juga di SMP 2. Bagaimana? Maminya Mr. B itu juga di SMP 2 dulu sekolahnya. Luar biasa ya. Waktu SMP. Jadi memang akhirnya darah-darah pejuang itu mengalir darah Tante, darahnya Mami, darahnya Mr. B, seperti itu ya. Maka di Brilian, saya bersyukur waktu saya kesini itu ada lagu Indonesia Raya. Saya bersyukur sekali. Lalu mengucapkan Pancasila itu bersama-sama lagu, lalu ada lagu dari Yakin Ku Teguh itu, syukur itu. Nah, itu apa ya, untuk menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme itu supaya tidak hilang gitu. Iya. Di konteks Brilian sendiri, Mr. B selaku owner dan founder juga menanamkan nilai-nilai itu ya, dengan tagline-nya Aku Untukmu Indonesia gitu ya. Sangat nasionalis sekali beliau, dan mungkin ya karena mungkin dari cikal bakalnya dari seorang pejuang ya. Mungkin buat teman-teman Dunia People yang barangkali tahu banyak juga tentang sejarah Mas Trip, bisa saling berbagi kolom komentar ya di sini, memberikan komentarnya di kolom komentar. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Tante, bagaimana semangat perjuangan Mas Trip ini diwariskan dalam keluarga Tante? Kalau dulu waktu saya kecil itu sesungguhnya saya belum tahu ya, waktu saya masih duduk di bangku SMA itu saya belum tahu istilah master, itu saya belum tahu. Jadi bapak saya karena sibuk bekerja di pabrik gula ya, jadi bapak saya cuma menyuruh saya harus belajar, anak-anaknya harus belajar. Tetapi saya masih ingat bapak saya itu sangat disiplinnya bukan main, dan kalau mendidik sangat keras sekali. Kalau memang anaknya nakal, kalau memang dihukum ya dihukum, benar-benar dihukum. Saya pernah dihukum juga waktu itu, saya masih ingat sekali. Dan misalkan kalau waktunya jam 5 harus sudah bangun, nggak bangun, langsung ambil teko atau ceret itu dimasukkan
bahasa Jawa disiram, digerujuk itu disiram. Itu jadi kalau waktunya bangun karena saya dan kakak saya kan waktu itu saya kan di perumahan pabrik gula Pagotan ya. Jadi ada sekitar 10 km dari rumah ke kota. Jadi berangkat sama-sama naik bis. Itu kalau jangan sampai telat. Nah, kalau telat kan ke sekolahnya naik apa? Waktu zaman dulu kan belum ada sepeda motor seperti sekarang, belum ada Grab, belum ada Gojek. Jadi akhirnya jam 6 harus sudah bangun, jam 6 harus sudah siap. Kalau belum siap ya itu tadi bapak saya marah, langsung ambil itu. Jadi bapak saya kalau mendidik keras sekali, dan bahkan kalau ada sesuatu masalah, lalu bapak saya mengatakan, ini kalau zaman dahulu sudah ditembak mati itu, seperti itu. Jadi sudah ditembak itu. Ini namanya penjahat ini. Ini dapat dikatakan penjahat, pengkhianat bangsa. Itu tembak itu sampai seperti itu sering terucap. Lalu setelah bapak saya pensiun, sudah tidak aktif bekerja, saya baru dikenalkan ada paguyuban Mastrip. Jadi paguyuban Mastrip itu pelaku sejarah itu berkumpul dengan gen kedua. Berkumpul lalu kita napak tilas di tempat-tempat. Kalau di Surabaya di Gunung Sari, di mana di situ ada pembunuhan. Lalu di mana lagi ya, di SMA Santa Maria di Surabaya. Di Surabaya itu antaranya di situ banyak beberapa tempat itu kita datang ke situ, kita mendoakan. Jadi monumen-monumen yang ada itu di situ ada kejadian yang membuat beberapa orang meninggal di tempat itu melawan penjajah. Dan saat ini masih aktif ya Tante ya untuk pertemuannya gitu. Insya Allah hari Jumat besok malam saya dengan Mr. B ke Surabaya menghadiri Mukernas Mastrip se-Indonesia kumpul dari satu di Surabaya. Jadi Mr. memang masih aktif ya dari gen kedua, gen ketiga ya? Gen kedua, gen ketiga aktif. Ada biasanya juga hadir gen ke-1, pelaku masih ada yang masih hidup, mereka hadir meskipun masih harus memakai kursi roda. Salah hormat ya, tetap. Ya. Oke, berarti kalau misalkan tadi Tante bilang itu salah satu monumen yang bersejarah kan di Gunung Sari, Surabaya. Gunung Sari untuk ada. Di sekitar kampung Inggris juga mungkin teman-teman Brilliant People pernah lewat kalau mungkin pas Car Free Day itu ada monumen Mastrip itu di depan Taman Ringin Budo. Kemudian di seberangnya nggak jauh dari situ itu ada namanya perpustakaan. Perpustakaannya juga namanya perpustakaan Mastrip. Ya, itu berarti itu juga mungkin salah satu tempat monumental juga gitu. Tinggalan. Di Kediri juga ada. Ya, salah satunya di Pare itu kan di situ. Ada jalan Mastrip juga ada namanya jalan Mastrip di situ. Iya, memang benar. Di Madiun itu ada patung Mulyadi, lalu ada jalan Mastrip juga demikian. Oke, sangat monumental sekali ya. Iya, jadi memang kita selalu berkumpul, kita tetap berusaha membangkitkan semangat NKRI kita, itu harus kita pertahankan. Saya anak pejuang, saya harus bisa mewarisi jiwa perjuangan dari orang tua kita. Itu yang selalu diucapkan di saat pertemuan-pertemuan. Kita semua ini adalah anak pelaku sejarah yang berjuang melawan penjajah. Maka kita harus bisa mewarisi nilai-nilai itu dengan cara kita menjadi orang yang baik, kita tidak korupsi, antara seperti itu. Luar biasa Tante, sangat inspiratif sekali ya. Kemudian kalau tadi berbicara tentang Mastrip pasti sangat relevan dengan ayah kandungnya Tante sendiri. Dalam pada sini juga kakek dari Mr. Abi yaitu Eyang Cipta Darsina yang dikenal sebagai seorang veteran Mastrip ya. Yang saat ini menjadi salah satu figur penting dalam tema kita hari ini yaitu Hari Pahlawan. Mungkin Tante bisa cerita sedikit tentang sosok beliau. Seperti apa sih sosok atau figur dari seorang Eyang Cipta Darsina dalam pandangan Tante sendiri? Kalau menurut saya, ayah saya itu dapat dikatakan keras, tetapi dia juga mempunyai hak, memberikan hak kebebasan terhadap anaknya. Jadi misalkan ibu saya menginginkan saya setelah
lulus SMA saya tetap ambil di jurusan IPA. Tapi kalau ayah saya, bapak saya mengatakan, wes kamu mau milih apa silahkan. Jadi tidak memaksa harus ini itu. Terus tahu saya itu. Lalu bapak saya itu pernah, saya nggak tahu ya, tapi yang cerita sopirnya waktu itu pada waktu itu agresi Belanda keberapa saya kurang tahu ya. Jadi bapak saya itu dedepi. Dedepi itu apaan? Jadi mata-mata itu loh. Itu pasukan Belanda akan lewat. Oke. Itu namanya apa itu? Mengintai. Mengintai, ya mengintai. Oke. Mengintai itu sambil tidur di sawah, tidur gitu. Di jerami-jerami gitu. Iya itu maksudnya? ya. Oh gitu. iya paham. Itu sampai ada ular itu geremet di atas itu. Karena bapak saya sudah terbiasa ya diam aja, tapi sopirnya bilang gini, bapak saya, Wit, bapakmu itu loh ngajak saya mengintai Belanda, sampai saya itu ada ular itu saya menahan, saya nggak boleh teriak, tapi bapakmu tenang-tenang aja, tidak takut. Contohnya seperti itu. Jadi kalau saya lihat bapak saya itu seperti itu dan sering mengatakan demikian. Kalau dibanding zaman dahulu, ini tidak seberapa. Jika dibanding zaman dahulu pada waktu perang melawan penjajah, seperti ini kok mengeluh. Jadi kalau misalkan harus naik sepeda motor jauh, ya dijalani. Meskipun bapak saya itu sudah pensiun, usianya sudah sekitar 60-an, naik sepeda motor Honda Super Cup tuh loh, sampai kemana-mana. Jadi selalu membandingkan, jika dibanding pada waktu perang melawan atau mengusir penjajah. Hanya seperti ini aja loh kok mengeluh. Luar biasa. Jadi maksudnya kisah hidup beliau dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia waktu itu ketika menjadi seorang mastrip ya, sebagai pejuang mastrip waktu itu tuh perjuangannya luar biasa. Dan itu menjadi inspirasi beliau yang diturunkan kepada putrinya dalam konteks ini, putra putrinya, bahwasanya bapak loh perjuangannya luar biasa ya, sampai untuk mengintai penjajah ini, menjajah dalam konteks ini Belanda ya, aja sampai harus melusuri jeram-jerami untuk mengintai para penjajah sampai ditelusurin ular, seperti itu ya. Nah di usia beliau yang tidak muda lagi, di usia kepala 6 masih pakai motor gitu dan masa iya sih kamu baru segini aja ngeluh, seperti itu ya. Jadi sebegitu kerasnya perjuangan beliau yang akhirnya membentuk beliau sebagai seseorang dengan pribadi yang keras tapi menyayangi konteksnya kan, bukan berarti keras galak kan, tapi keras mendidik, disiplin lebih tepatnya mungkin. Tapi demokratis ya tante ya. Dan bapak saya masih sebelum meninggal itu masih sering kumpul-kumpul dengan pelaku-pelaku sejarah. Pelaku-pelaku sejarah yang masih hidup itu kan sering kumpul lalu ngobrol. Kalau saya mendengarkan itu ya ngobrol. Oh, mestinya ditembak itu mestinya harus ditembak itu. Jadi mereka sesama pelaku sejarah. Kalau telepon pun dia mengatakan langsung, tidak mengatakan assalamualaikum, halo, langsung merdeka. Jadi terima telepon itu tidak mengatakan assalamualaikum, merdeka dulu, merdeka baru assalamualaikum. Beliau meninggal di tahun berapa, mohon maaf? 2001. Itu makamnya di Madiun ya? Di Madiun. Sebetulnya mempunyai hak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, tapi bapak saya sudah memberikan surat wasiat sebelum meninggal, sudah menulis surat wasiat minta dimakamkan di makam keluarga. Di Madiun. Di daerah mana, Pagotan? Di Caruban, di Caruban Mejayan. Oh, gitu. Barangkali mungkin buat teman-teman Brilliant People yang ingin ziarah gitu ya, nyekar ke makam beliau juga mungkin dari situ. Nanti mungkin sama tante atau Mr. B bisa nyekar ke sana ya. Oke. Kemudian Al-Fatihah ya buat beliau dan semua yang telah gugur ya. Semoga mendapatkan tempat terbaik di Allah. Berarti sekarang sudah masuk ke tahun 24 ya, 24 tahun silam ya beliau berpulang ya. Saya ingat tahun 2001 itu ayah saya meninggal, tahun 2002 anak saya lahir yang kedua. Jadi saya ingat sekali. Iya.
Nggak sempat lihat bahnya berarti ya? Nggak sempat. 25 Agustus tahun 2001. Oke, kemudian seperti apa perjuangan beliau semasa hidupnya? Tadi sudah diceritakan ya bahwasanya mungkin sampai melusur-lusurin ya. Ya, kadang naik pohon yang tinggi sekali untuk melihat, untuk mendengarkan kode dari temannya. Jadi mereka waktu itu kan belum ada HP ya. Jadi mereka menggunakan sandi-sandi tertentu untuk pengintaian itu ya. Pengintaian sampai di mana gitu. Oke. Sebegitu effortnya ya. Perjuangan beliau ya. Kemudian adakah kenangan masa kecil Tante bersama Eyang yang paling membekas hingga sekarang? Apa ya kenangannya? Kenangannya soalnya ya waktu itu kan Bapak juga bekerja di pabrik gula dan saya juga sibuk sekolah, jadi kenangan yang sangat khusus itu tidak ada. Ya kenangannya kalau pernah dimarahi gara-gara saya mengerjakan PR nggak bisa, dimarahi bapak saya. Kalau belum bisa selesai, kalau nggak bisa mengerjakan PR nggak boleh tidur. Jadi semua sudah tidur itu saya belum tidur, dan kakak saya mengajari saya nggak boleh. Sampai seperti itu yang saya ingat sampai sekarang itu. Dan kemudian bapak saya pada waktu sakit itu, saya pikir wah kok sakit, saya dipanggil, saya takut jangan-jangan mau meninggal gitu. Saya dipanggil sini, saya duduk di sampingnya itu diberitahu, umurmu berapa, kamu sudah punya pacar apa belum, kamu nanti kalau menikah kamu nggak mungkin akan mendapatkan suami atau laki-laki nilainya 9 atau 8, itu tidak. Saya dengarkan baik-baik, saya ingat-ingat terus karena saya pikir bapak saya mau meninggal, saya ingat-ingat terus. Jadi kalau kamu mendapatkan nilai 6, seorang laki-laki nilai 6 itu sudah bagus, karena laki-laki itu ada yang orangnya tinggi, besar, gagah, ganteng, tetapi dia ternyata pikir, sombong, tidak bertanggung jawab. Tapi ada yang biasa-biasa saja, tetapi ternyata dia baik hati, setia sama istrinya, dan banyak. Jadi intinya tidak ada nilai 8 atau 9. Nilai 6 itu sudah bagus. Itu yang saya ingat-ingat terus sampai sekarang. Artinya di balik perangai beliau yang dikenal keras dalam mendidik, lebih tepatnya maksudnya disiplin lah kita menyebutnya, tapi beliau juga memiliki kebijaksanaan yang luar biasa ya. Maksudnya nobody's perfect lah, nggak perlu kita mencari figur dalam konteks ini laki-laki ataupun perempuan yang sempurna, karena di dunia itu nggak ada yang sempurna gitu. Semua itu pasti balance gitu. Misalkan yang tadi Tante bilang, kalaupun dia ganteng belum tentu dia setia, misalkan seperti itu. Kalaupun mungkin walaupun jelek tapi setia, bisa jadi seperti itu ya konteksnya. Jadi nobody's perfect. Yang itu salah satu nilai moral yang diajarkan sama beliau ya. Dan beliau juga sebagai pribadi yang demokratis. Karena ketika Tante tadi, saya lulusan IPA nih, ternyata nggak harus IPA, sesuai dengan pilihan kamu, jodoh juga sesuai dengan pilihan kamu. Ini menunjukkan bahwasanya beliau pribadi yang sangat demokratis ya. Tidak memaksakan kehendak gitu ya. Iya, dan saya masih ingat waktu itu saya kan sebelum bapak saya meninggal itu kan saya kan di rumah itu ya, karena saya kan bekerja di Madiun. Jadi otomatis saya kan melihat bapak saya sakit hingga akhirnya meninggal. Sebelum meninggal itu bapak saya yang dipikirkan itu satu, kenapa anak saya yang pertama itu kok nggak bisa ngomong. Jadi yang dipikirkan itu kapan bisa ngomong, karena memang anak saya waktu itu autis. Itu yang dipikirkan. Yang dipikirkan antara itu, kok nggak bisa ngomong. Ya bisa ngomong tapi kan tidak lancar, karena waktu itu kan usianya baru berapa tahun ya, jadi ya memang belum bisa ngomong, tapi mestinya teman-temannya seusia dia sudah bisa ngomong. Itu yang menjadi pikiran bapak saya waktu itu. Jadi ada, meskipun bapak saya sudah tahu kalau akan meninggal, tapi ada beberapa hal yang cepat dipikirkan. Sampai cucunya aja masih menjadi pikiran beliau ya. Namanya bagaimanapun kan darah daging lah gitu ya, termasuk biasa sekali. Termasuk bapak saya itu sangat, kalau ke Surabaya, kalau menjenguk Mr. B, mesti akan ke Surabaya bilang sama saya, Bita, aku arep ning Surabaya. Ke Surabaya otomatis menjenguk mami ya, menjenguk kakak saya,
dengan anak-anaknya, tolong carikan buah mangga yang bagus-bagus, 9 saja, tidak 10. Angka 9 itu angka yang paling besar. Jadi saya carikan 9 buah mangga yang bagus, saya petik dari pohon saya, mangga gadung. Nah, itu pun dibawa ke Surabaya untuk itu Mr. B waktu itu masih kecil ya, Mr. B, Michelle, untuk itu. Karena di Surabaya kan tidak ada pohon mangga gadung, bawa dari Madiun. Seperti itu. Begitu maksudnya dibalik sifat keras beliau ternyata. Iya, keras. Kasih sayang luar biasa ya. Iya, keras. Lebih kepada itu mungkin cerminan dari seorang pejuang yang biasa dididik dengan keras hidup. Iya. Tapi itu ada kasih sayang luar biasa gitu ya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Tante. Sebagai anak seorang veteran, apakah Tante merasa memiliki tanggung jawab moral untuk meneruskan semangat itu? Jelas, otomatis, karena saya di sini gen kedua ya. Gen kedua itu setiap ada pertemuan paguyuban putra-putri Mastrip Jawa Timur se-Indonesia, itu pasti selalu diingatkan oleh ketua paguyuban bahwa kita harus ikut menjaga negara kita, NKRI harga mati, selalu itu selalu. Dan kita tidak boleh misalkan pada waktu akan pilpres atau apa itu kita nggak boleh. Jadi kita harus netral, dalam arti yang terbaik untuk bangsa itu yang mana. Jadi karena semboyannya perjuangan akan diteruskan sampai akhir zaman. Jadi perjuangan itu harus dilanjutkan oleh gen kedua, saya, dan gen ketiga. Gen ketiga itu siapa? Gen ketiga itu adalah cucu. Nah, itu jadi seperti itu harus dilanjutkan sampai akhir zaman. Jadi seperti saya, kalau bisa saya jadi orang yang baik. Kalau misalkan saya pejabat, jangan sampai korupsi. Seperti itu. Jadi harus NKRI harga mati, harus bisa menjaga sesuatu yang benar untuk kelanggengan bangsa Indonesia. Itu harus misalkan ada teman yang agak melenceng, kamu apa nggak malu anaknya pejuang 45, kok kamu seperti itu teman-teman tuh begitu saling mengingatkan. Iya, bapak kita itu dulu berjuang melawan penjajah, masa kamu kok seperti itu. Jadi refleksi diri juga ya, jadi selalu begitu kan. Maka ada pertemuan kumpul seperti besok malam itu pembukaan Mukernas itu se-Indonesia. Luar biasa. Jadi sebagai sarana refleksi diri ya, cerminan bahwasanya ayah saya seorang pejuang, masa saya nggak bisa mengikuti, menjadikan beliau sebagai seorang teladan ya, menjadi inspirator ya. Iya. Ini seperti itu, dan itu tanggung jawab moral juga buat Tante dan generasi-generasi dari Mastrip sendiri, dari generasi satu kan pelaku, gen 2 sampai seterusnya. Karena tadi juga salah satu semboyan dari Mastrip adalah perjuanganku sampai akhir zaman kan. Dan juga buat semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali pastinya ya. Oke, kemudian jika Eyang masih ada hari ini, menurut Tante apa pesan beliau untuk anak muda Indonesia? Ya paling-paling bapak saya kan mengatakan demikian. Kamu tuh loh sudah merdeka, sudah enak, paling-paling gitu. Mosok kok nggak bisa menjaga negara kita? Kan sudah merdeka, sudah menikmati kemerdekaan. Ya kalau bisa jangan sampai jadi orang yang tidak baik. Paling-paling hanya seperti itu aja. Nggak akan panjang lebar mengatakan karena kalau setiap ketemu teman-teman gitu langsung telepon kering, diangkat merdeka. Ini pasti temannya sama-sama selalu berkata, sudah selesai merdeka, tutup tuh teleponnya. Teleponnya kan bukan telepon ini ya, teleponnya kan telepon kering gitu. Zaman dulu kan seperti itu. Jadi saya sudah hafal nih. Ini pasti temannya. Jadi semangat kemerdekaan itu melekat dalam diri beliau. Ya. Bahkan ketika berkomunikasi lewat telepon sendiri, itu kata yang pertama didengukan adalah merdeka ya. Sebegitu kentalnya ya perjuangan beliau ya. Dan bagaimana? Di paguyuban Mastrip pun juga selalu ada kata-kata merdeka. Oh gitu. Sebagai kayak tagline, slogan gitu mungkin ya. Merdeka.
Kemudian mungkin dari beliau juga sering memberikan motivasi kepada generasi muda. Entah itu siapa, barangkali beliau masih ada, ini kan konteksnya barangkali jika beliau masih ada ya, mungkin memotivasi buat diri kita untuk tidak menyia-nyiakan momen kemerdekaan ini ya. Dan apalah ya, jangan mengeluh, jangan banyak, istilahnya orang Jawa apa ya, gerundel, sambat gerundel ya, gerundel kersulo sambat itu ya, ojo sambat itu ya. Itu ya, tetap semangat ya. Kemudian kita beralih ke tema di mana untuk menjadi pahlawan di era sekarang. Kalau tadi kan kita refleksi ke beberapa tahun sebelumnya ya. Mulai dari cerita tentang Mastri, tentang yang Cipta Darsina, tentang jiwa kepahlawanan di era-era kemerdekaan Indonesia, awal-awal kemerdekaan Indonesia. Saat ini di era sekarang, menurut Tante sendiri bagaimana cara menjadi pahlawan di era modern seperti sekarang ini? Ya gampang aja Mas sebetulnya. Kalau misalkan saya sebagai seorang guru, ya kalau bisa mendidik siswa dengan sebaik-baiknya. Nilai-nilai Pancasila diberikan, nilai keagamaan diberikan, jangan sampai melenceng. Kita mengajak yang baik, jujur, jangan nyontek, jangan korupsi, itu kan sebagai seorang guru. Kalau sebagai ibu rumah tangga ya berbakti pada suami, mendidik anak sebaik-baiknya. Nah, kalau sebagai tutor ya atau guru bahasa Inggris ya memberikan dengan semaksimal mungkin agar siswa yang datang ke Brilian benar-benar merasakan manfaat yang telah diterima. Manfaatnya, setelah pulang dari Brilian akan ingat tutor itu begini, tutor itu begitu. Jadi bekerja sebaik mungkin, lalu jangan membuat apa ya istilahnya, memprovokasi ya, atau menyebar fitnah ya, itu jangan sampai. Ya hanya itu aja prinsipnya itu. Kalau insya Allah semua melakukan dengan baik dan melakukannya dengan sangat ikhlas, insya Allah negara kita itu baik kok. Oke, bekerja sesuai dengan porsinya ya. Iya. Yang menjadi guru sesuai dengan porsinya, ya, guru yang mendidik yang baik dan sebagainya. Seorang dokter memberikan pelayanan yang terbaik, menjadi seorang seniman pun yang terbaik apapun bidangnya ya, di era kemerdekaan ini ya. Untuk negara kesatuan Indonesia, jangan sampai negara kita tuh hancur. Iya, dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila yang seperti tadi Tante sampaikan ya. Ya, bagaimana? Tidak bertentangan dengan agama. Oke, apalagi nilai Pancasila yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Itu hubungan kita secara vertikal. Kemudian yang kedua esensi kemanusiaan kan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab kan dari kata dasar adab. Bagaimana kita bersopan santun, bertata krama dengan sesama. Kemudian nilai-nilai yang lain ya, mungkin seperti itu yang semoga jadi refleksi di Hari Pahlawan ini ya, agar Indonesia lebih baik ke depannya. Kemudian kita masuk ke part yang terakhir, yaitu Tante sebagai bagian dari keluarga besar Brilian, apa harapan untuk Brilliant English Course dan B+ ke depannya? Ya, ke depannya saya berharap nanti menjadi lebih baik. Sudah baik, tapi menjadi lebih baik. Lalu dengan apa itu ya, kedisiplinannya lebih baik. Ya semuanya lebih baik lah, terutama siswa itu agar pulang dari sini ada satu nilai yang melekat di hatinya. Misalkan karena ada RM, harus hafal Pancasila dan lain sebagainya. Jadi pulang itu tidak hanya cuma bisa bahasa Inggris, tapi ada nilai lain yang bisa dia ingat terus sampai ke rumahnya. Itu harapan saya tidak bisa berharap yang terlalu tinggi. Yang kecil ini pun kalau kita tidak sungguh-sungguh sulit, meskipun hanya seperti itu, tetapi sulit. Karena yang datang ke sini ini perwakilan dari seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Bahkan dari luar negeri, Tante. Iya, maka dari itu. Jadi kalau bisa tutor semuanya itu harus kompak, harus saling menjaga, saling memberi, saling menerima, dan memberikan yang terbaik, melayani dengan sangat baik dan ikhlas. Karena memang
ada owner atau tidak, kita bekerja. Ada owner atau tidak, kita bekerja. Owner tidak melihat, tapi Allah melihat. Itu jangan karena ada owner kita baru bekerja sungguh-sungguh. Owner nggak ada, wah enak, merdeka. Itu jangan sampai. Jadi owner ada, owner tidak ada, owner posisinya di Surabaya atau sedang di Jakarta, kita tetap bekerja karena Allah tidak tidur. Allah melihat kita. Itu yang penting itu. Jadi nanti insya Allah kan baik. Bukan ABS ya, asal bapak senang. Nggak boleh, asal bapak senang nggak boleh. Oke, poinnya adalah yang terutama ke konteks Brilliant sama B+ sendiri itu supaya ke depannya itu mereka bukan hanya belajar bahasa Inggris dengan tujuan mereka, tapi ada value-value yang lain yang mereka ditanamkan kepada mereka seperti nilai nasionalisme, nilai keagamaan, nilai moralitas dan lain sebagainya. Artinya Brilliant ataupun B+ ini merupakan lembaga yang bukan hanya memang kita goalsnya tujuan utamanya adalah mengajarkan bahasa Inggris atau beberapa bahasa asing lainnya, tetapi bukan hanya itu doang yang diajarkan, tetapi ada nilai-nilai lain yang menjadi value added nilai tambah dari Brilliant English Course dan Brilliant International Education Plus. Jadi kalau misalkan seperti Mas Huson pagi menyapa, mereka pasti akan teringat pada waktu pulang ada Mas Huson yang sering menyapa. Ingat apa nih Tante? Welcome to Brilliant. Welcome to Brilliant. Take care. Nah, itu misalkan seperti itu. Dari yang sederhana gitu. Ya, dari yang sederhana itu harus seperti itu. Misalkan kalau kita harus menyapa member, saya pagi-pagi jalan, ayo cepat berangkat, nanti telat loh. Itu kan sapaan. Motivasi buat mereka juga ya. Ayo, seperti itu. Jadi mereka senang. Oh, saya diperhatikan di sini. Biasa, jadi contohnya hanya kecil-kecil tapi membuat mereka tuh senang karena dia di sini jauh dari orang tua. Kalau kita mau nyapa dengan baik, memberikan pelayanan dengan baik, mereka pulang pun akan ingat. Itu di Brilliant, itu di Beatles. Kita harus unforgettable moment ya. Kita harus banyak senyum. Oke, luar biasa. Oke, kemudian kita ke last question nih Tante ya. Apa motivasi Tante yang ingin disampaikan ke para pemuda untuk menerapkan kehidupan sehari-hari, apalagi di momentum Hari Pahlawan ini? Mungkin Tante bisa memberikan motivasi kepada pemuda-pemudi di Indonesia, teman-teman Brilliant People, biar mereka tuh terus semangat, apalagi di momentum Hari Pahlawan ini. Semoga jadi refleks buat mereka. Silakan Tante, motivator andal kita. Oke. Motivasinya? Ya, silakan. Kita harus semangat. 1, semangat. 2, kita harus berusaha. Karena tanpa usaha kita tidak bisa. Sekecil apapun kita harus berusaha. Sesulit apapun pasti akan bisa diselesaikan. Seberat apapun kalau kita mau mencoba pasti kita akan bisa. Jadi itu tetap harus berusaha, tetap harus mencoba, jangan berputus asa, dan kemudian ingat bahwa kita punya Tuhan. Tuhan itu pasti akan menolong kita. Jadi harus itu diingat. Kalau tidak ada orang lain yang menolong kita, kita masih punya Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Jadi kita minta pertolongan sama Tuhan. Dan yang terakhir, kita jalani dengan ikhlas. Kalau misalkan hari ini kok warung di depan Brilliant tidak ada, tutup, ya sudah kita harus jalan. Oke lah, kita ikhlas jalan. Karena kalau dibandingkan dengan perjuangan para pahlawan itu tidak ada apa-apanya, tidak sekecil kita itu, tidak cuma tidak ada apa-apa. Sekecil biji zarah. Sekecil biji sawi. Ya. Jadi kita harus semangat, harus mau berjuang, harus mau berusaha, tidak boleh mudah putus asa. Ya, panas ya jalan, kalau nggak ada sepeda ya jalan kaki, gitu ya. Semua harus disyukuri. Itu saya kira, karena anak-anak muda sekarang itu kan beda dengan zaman saya dahulu. Kalau zaman saya dahulu sepeda motor itu jarang, sepeda pancal juga jarang, naik bis harus berdiri. Itu
HP juga tidak ada. Jadi sekarang itu udah enak, tapi kita tumbuhkan dari diri kita sendiri. Harus punya semangat. Luar biasa. Kalau dulu tuh nggak ada sepeda motor gitu. Nggak ada. Sekarang pakai sepeda listrik loh tante. Itu kebetulan itu ya, karena ada member yang baik hati. Karena saking baiknya tante ya. Ya nggak tahu tante dikasih itu tuh ya itu suatu. Terima kasih sudah kepada yang memberi ya. Ya. Mr. David, kita Mas nyambut. David. Mas David, terima kasih ya, sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih. Tadi juga bermanfaat sekali loh inspirasi dari tante. Tadi kan poinnya ikhlas ya tante ya. Iya. Saya langsung menemu poinnya. Ada benang merahnya bahwasanya namanya aja Wita kan tante, Wita. W-I-T-H-A kan. Iya. W-nya itu wanita. Iya. I-nya itu ikhlas. Waduh. Terus? Wanita ikhlas. Iya. T-nya itu tekun. Waduh. Hebat, hanya hebat. Iya. Terbang nggak tante ya? Ya. Terus hanya apa? Asik. Waduh, nggak amin gitu. Ya amin ya. Jadi wanita Asik, ikhlas, tekun, hebat, amin. Ya, asik, amin. Akan jadi pahlawan ya. Kalau asik itu bahaya itu. Asik apanya itu? Waduh, Mas Susan itu. Yes. Tapi keren banget, siapa tahu nanti kuatnya viral tante. Tapi katanya Mr. B, kata keponakan saya hanya harus 2. Coba gimana? Oh gitu. Iya. Berarti hebat, Wah. Huson dong. Humoris mungkin tante. Alhamdulillah. Oke, wanita inspiratif atau wanita ikhlas, tekun, hebat, humoris, amin. Oke, thank you banget ya tante ya. Terima kasih banyak. Ya, Thank you very sama-sama. much Ya. untuk kebersamaan hari ini Ya. di momentum Hari Pahlawan Pahlawan. ya, 10 November 2025. Sekali Ya. lagi kami mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Semoga di momentum Hari Pahlawan di tahun ini semoga bisa menjadi refleksi untuk diri kita untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang sudah gugur ya di medan Iya. perang, entah itu di era prakemerdekaan, di era pasca kemerdekaan maupun di era sekarang. Iya. Apapun bentuknya ya, ketika kita bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang lain, itu definisi pahlawan sesungguhnya ya. Iya. Entah itu pahlawan untuk keluarga kita, Iya. pahlawan devisa mereka yang berjuang di negeri orang, Iya. ataupun mungkin para pendidik yang menjadi pahlawan di dunia pendidikan Indonesia. Iya. Pahlawan dalam dunia kesehatan, para dokter ya yang berjuang di dunia medis dan tenaga sebagainya, itu pun medis, bagian ya. dari pahlawan. Apapun itu, termasuk dengan kita menjaga kebersihan, membuang Ya. sampah pada tempatnya, itu Ya. pun bagian dari pahlawan. Ya. Pahlawan dalam konteks kebersihan. Mungkin Benar. seperti itu ya. Benar. Buat para pelajar, belajar yang tekun biar kita Ya. bisa menjadi pahlawan dalam versi kita. Ya. Pokoknya seperti itu ya. Ya. Oke, buat tante sendiri mungkin bisa mengajak teman-teman Brilliant People atau mungkin keluarga besar Astrip Ya. untuk like, subscribe, and share biar Ya. makin banyak yang terinspirasi. Bisa dibantu Ya. tante. Jangan lupa like, share, and subscribe. Mungkin subscribe gitu. Iya. Bisa dibantu. Hai teman-teman, temanku Mas Trip, sedulur Mas Trip, jangan lupa ya di like, Share di jempol, di share, and subscribe. and subscribe. tombol ya. Di lontek. Biar makin banyak yang terinspirasi Kan ya. ada lonceng ya katanya. Iya, boleh bunyikan loncengnya ya biar dapat notifikasi ya. Mas Zosi ketawa tuh. Dan tentunya buat teman-teman Brilliant People yang ingin belajar di Brilliant English Course atau mungkin ingin camp di B+, di Iya. Brilliant International Education Plus, biar ketemu beliau ini juga di Office B+ ya. Iya. Caranya gampang banget, tinggal kunjungi website kami di sini di www.brilliantparade.id. Kita nanti akan balik lagi dengan episode-episode lain yang tentunya nggak kalah inspiratifnya tante ya. Karena juga masih banyak juga perayaan Hari Besar Nasional nantinya yang mungkin kita akan angkat temanya ya. Iya, di bulan November tuh ada Hari Guru. Iya, ada hari-hari besar nasional. Tanggal 25 November. Nanti tante lagi kalau hari guru kan guru juga. Ya jangan dong, jangan saya bosan nanti lihat wajah saya. Kan itu tutornya juga bisa itu. Nanti pas pas hari ibu, tante lagi kan Ibu Wita. Aduh ya jaga dong, bisa mamanya Mr. B yang diajak. Nanti bosen lihat saya, ini lagi gitu. Oke, kita sampai jumpa di episode selanjutnya yang tentunya nggak kalah inspiratifnya ya. Akhir kata, Ya. saya Mr. Huson pamit undur diri. Saya Wita Setiarini, tantenya Mr. B. Pamit undur diri juga ya. Juga undur diri, sampai jumpa lagi dalam Bicast selanjutnya ya. ya. Oke, selamat Hari Pahlawan dan akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku untukmu Indonesia. Terima Aku kasih. untukmu Indonesia. NKRI harga Harga mati. mati. Merdeka. 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 Merdeka.